Sobat YouTube Satu Teropong, berjumpa lagi kita saat ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk mengajar burung beo supaya bisa ngomong atau bicara. Kemarin kita sudah bahas di seri yang pertama, dan kali ini kita akan bahas kelanjutannya di seri kedua ya. Ini seperti yang kita lihat dari kandangnya ini. Ini kandangnya ada dipasang semacam dinding gitu. Ini kita kasih warnanya silver biar kelihatannya agak cerah gitu, jadi nggak gelap. Kadang kan orang bisa kasih warna biru atau apa. Nah, ini seperti yang kita ketahui, kita kasih dinding seperti ini ada maksudnya ya. Dinding yang kita pilih ini warnanya silver. Kadang ada orang kasih warna hitam atau biru atau yang lain, itu kalau menurut kita kurang bagus ya. Karena kita pilih warna silver ini ada tujuannya juga supaya kelihatannya lebih bagus, terus menjaga juga supaya kalau warna gelap itu kandangnya itu tidak digemarin nyamuk gitu. Kalau nyamuk kan kalau warna gelap tuh dia suka datang gitu. Jadi nanti takutnya bisa gigit itu burung beo. Dia punya belalainya itu yang di belakang itu suka kadang bisa bentol-bentol, bisa borokan gitu. Jadi kelihatannya jelek. Ini dinding kita kasih gunanya untuk supaya burung beo itu kita batasin penglihatannya. Jadi dia di dalam kandang itu yang kita utamakan itu adalah dari segi pendengarannya, bukan dari segi penglihatannya. Dia masih bisa melihat di luar, tapi kita batasin. Jadi biar dia lebih banyak menerima suara gitu. Yang diutamakan tuh prioritas itu suaranya. Suara-suara yang kita mau ajar, jadi biar dia bisa fokus ke pendengarannya, bukan ke penglihatannya. Jadi ini kandang ini bentuknya segi empat, jadi kita kasih dinding itu samping kiri kanan sama belakang, hanya yang depannya saja yang kita buka. Ini buat apa? Buat kita kasih makanan, ganti minumannya, atau kita bisa berinteraksi dengan dia gitu. Jadi cuma sebatas satu sisi ini aja yang kita buka. Jadi kalau misalkan dia mau lihat luar bisa, dia ada gunanya juga. Jadi dia agak jinjet gitu kakinya, jadi agak naik gitu ya. Ini saya pakai kacamata karena saya takut nih ya, khawatir nanti ini burung walaupun jinak tapi suka iseng, suka matokin telinga kadang-kadang walaupun nggak sakit gitu. Nah, ini kadang takut mata kita dia iseng, dia patokan, dia nggak ngerti. Jadi ini untuk pelindung. Jadi kalau udah punya burung beo jinak, kita harus melindungi yang paling penting tuh mata kita. Kalau bagian yang lain walaupun luka masih bisa sembuh, tapi kalau mata sangat bahaya ya. Jadi ya ini kegunaan kenapa semua kandang yang saya pelihara beonya ini saya kasih dinding setiap kandangnya, karena memang tujuannya untuk membatasi penglihatannya. Jadi yang diutamakan itu pendengarannya tuh. Jadi seperti ini nih. Ini beo tahu bulat digoreng dadakan. Itu dia kalau mau lihat luar bisa, tapi dia agak jinjet gitu kakinya, agak dijinjet gitu, agak naik. Jadi itu juga melatih supaya burung itu bisa ada gerak, biar dia tidak gemuk juga gitu ya. Jadi biar badannya itu agak langsing gitu. Jadi seperti ini, kalau dia ada dengar suara apa yang kita ajar,
Jadi dia lebih fokus ke pendengaran telinganya. Walaupun dia nggak begitu kelihatan orangnya, dia langsung bisa peka di telinga, di pendengarannya. Jadi itu yang kita tujuan utama untuk kasih dinding di sepanjang kandangnya ini. Jadi tujuan utamanya itu ya membatasi penglihatannya dan mempertajam pendengarannya itu. Itu ada juga orang melatih beo dengan cara di kerodong. Jadi sangkarnya dibungkusin pakai kain gitu. Nah, didiemin berapa jam, dikasih suara, baik itu lewat YouTube atau lewat apa aja gitu ya. Itu sebenarnya pemikirannya bagus juga sih, cuma bisa juga waktu pertama melakukan itu burung itu bisa stres. Kalau misalkan dia nggak biasa kita sarungin begitu, dia bisa terbang gitu. Jadi nanti kalau dia stres ya susah juga itu untuk dia bisa ngomong, bisa bicara. Jadi kita harus perhatikan, misalnya kalau kita kerodong, apakah dia akan berontak gitu, akan terbang ke sana kemari. Kalau dia terbang ke sana kemari itu susah, itu perlu proses untuk penyesuaian. Tapi dari pertama kalau kita kasih begini dia udah biasa. Jadi yang dia fokuskan itu pendengarannya. Nah, kita batasin penglihatannya gitu. Jadi kalau yang semacam kayak kerodong gitu, kita kerodong dia 2-3 jam, kita setelin suara. Nah ini iseng nih, seperti ini nih, dia suka matok, walaupun jinak, dia suka iseng. Nah kalau matanya tadi gituin bisa bahaya ya. Makanya saya pakai kacamata reben biar dia nggak iseng, takutnya kita meleng dipatok mata kita. Ya jadi itu yang kerodong tadi. Bisa juga kelemahannya membuat burung itu bisa stres. Kalau kita sarungin begitu, dia baru-baru gitu, dia pasti akan mungkin takutnya berontak gitu, dia akan terbang ke sana kemari di dalam kandangnya itu. Tapi kalau enggak sih, kalau dia diam aja ya nggak ada masalah, itu termasuk bagus juga. Tapi saya belum pernah coba yang seperti itu. Tapi dalam bayangan saya, pemikiran ya efeknya takutnya seperti itu. Apalagi kalau burungnya kita baru beli, belum begitu jinak, maksudnya sama kita aja masih takut. Nah itu kalau kita gituin dia lebih takut lagi. Nah, itu ada efek kelemahannya. Tapi kalau kita begini, sering dia lihat kita berinteraksi dengan dia, nanti lama-lama dia juga bisa menyesuaikan. Jadi ada efek kelebihannya kalau sistemnya seperti ini gitu. Dia udah bisa ngenalin wajah kita terus, ya kan? Nah, kita ajar apa dia bisa tahu gitu. Oke, gitu aja kali ini sobat YouTube Satu Teropong. Nah, mungkin untuk kedepannya kalau ada tambahan saya akan bikin seri yang ketiganya ya. Ini baru 2 seri, mungkin semoga bisa bermanfaat untuk melatih burung beo supaya bisa gampang ngomong bicara. Oke, sekian aja, terima kasih.